Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral jumu'ati rahimakumullah usikum wa nafsi taqallah innahu faqad fazal muttaqun. Adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'an mata mitatan jahiliyah. Man, barang siapa yang di dalam lehernya itu tidak ada bay'at, kemudian dia mati, wafat, maka matinya, wafatnya itu mitatan jahiliyah, seperti mati ala jahiliyah. Hadis ini sering dipakai oleh teman-teman yang mewajibkan adanya bai'ah. Bahkan sampai ada yang mengatakan yang tidak berbai'at adalah kafir. Kata-kata kafir tidak pernah muncul dalam teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hasil pemikiran karena diibaratkan oleh Rasul matinya ala jahiliyah, itu dianggap mati dalam kekufuran. Kita tidak bisa nyalakan orang yang punya pemikiran seperti ini. Karena memang hadis itu bisa dimaknai seperti itu. Problemnya, kalau orang ini kita anggap kafir, kafir teologis atau kafir sosiologis. Kalau kafir teologis, ya memang akidahnya sudah bukan lagi umat Islam. Berbeda dengan kafir sosiologis. Itu lazim oleh ilmu teologi dinamakan kufur nikmat. Semestinya dengan adanya bai'ah, kita menjadi umat yang bersatu. Kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi karena tidak ada, sembarangan. Misalnya, ada yang berbaiat sesama NU, mengikuti ADART NU dengan konsekuensi luar biasa. Muhammadiyah punya ADART yang harus diikuti, kaget. Kekayaannya itu sampai 400 triliun. Ya Allah. Danio NU yang penduduknya jauh lebih besar. Mestinya jangan 400 triliun. Lebih besar dari itu. Ini aspek sosiologis. Kenapa? Baiat aspek teologis sudah selesai. Di dalam Al-Quran kita digambarkan proses penciptaan manusia itu berawal dari nutfah, berubah menjadi mudghah, alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah,
Kemudian wa nafakhna fi min ruh. Saat roh hendak ditiupkan itulah Allah sudah minta kesaksian kepadanya. Alastu birabbikum? Bukankah aku yang mengerok Anda, yang mengatur Anda? Aku adalah Tuhan. Bala syahidna. Benar, kami bersaksi. Itu Al-Qur'annya. Sehingga kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi tauhid, bukan dalam kondisi syirik. Fa'abawahu alladhi yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Nanti kedua orang tuanya punya pengaruh besar menggeser fitrah anak ini menjadi kita orang Yahudi, dikutuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi kita orang Majusi, dikutuk lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Rasul pernah dawuh, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kami hanya diperintahkan memerangi orang kafir harbi itu. Kafir dhimmi tidak boleh diudik-udik. Tidak boleh disakiti. Mereka kafir punya komitmen mau hidup bersama umat Islam. Ahlan wa sahlan. Kompensasinya bayar upeti saja. Jihad tidak perlu ikut. Biar ditangani umat Islam. Kalian enak sudah. Ibarat di RT, sudah nggak usah ikut siskamling. Bayar saja sudah. Kalian sibuk. Sampai pilih bayar atau siskamling, mendingan bayar. Man adzimiyan. Kalau masih ada yang menyakiti orang kafir dhimmi itu, punya perjanjian ini, faqad adzani. Dia telah menyakiti aku, kata Rasul. Wa man adzani, siapa yang menyakiti aku, fa ana khasmu yaumal qiyamah. Aku yang akan menjadi musuh dia besok di hari kiamat. Berani kita bermusuhan dengan Rasul. Lalu kita pingin mendapatkan kesaksian sebagai umatnya Rasulullah. Ditakun syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahid. Bagaimana kita akan dapat syafaat Rasul kalau kita menjadi musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kalau sudah muharib, memerangi umat Islam, fa in qatalukum, ini syarat pertama. Kalau mereka macam-macam kepada umat Islam, faqatilu, baru ada tindakan memerangi mereka. Kalau mereka tidak memulai, haram kita untuk memulai perang dengan mereka. Hatta yakul, sehingga mereka mau ikrar la ilaha illallah. Ini baiat teologis. Kalau sudah ngomong la ilaha illallah, asamu minni, terjaga orang itu, dima'ahum, darahnya terjaga. Tidak boleh dibunuh. Haram darahnya. Bukan halal. Hartanya terjaga. Tidak boleh ada pengambilan. Kecuali haknya satu. Adalah zakat. Harga dirinya pun harus terlindungi. Sebagaimana terlindungi harga diri setiap muslim. Wa hisabuhum 'ala Allah. Urusan ngomong la ilaha illallah dari lubuk hatinya yang paling dalam dengan keikhlasannya, atau sekedar lip service, abang-abangi lambe karena kemunafikan, itu bukan urusan kita dengan dia, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu.
Maka begitu banyaknya orang-orang munafik di sisi Rasulullah. Aman mereka. Kenapa aman? Sudah ikrar. La ilaha illallah. Tidak boleh diperangi. Permasalahan kemunafikan dia itu bukan urusan Rasul. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa tokoh munafik ini tetap diperlakukan sebagai saudara. Padahal hakikatnya dia adalah musuh yang paling berbahaya. Lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir aja karakteristiknya diterangkan di awal surat Baqarah hanya 2 ayat. Tapi munafik sampai 13 ayat. Kalau orang kafir ancamannya hanya neraka, munafik ancamannya fi qari, intipnya api neraka. Tapi karena sudah dia mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh kita udah. Itulah Islam. Maka bagi orang yang belum pernah tersentuh ajaran Islam, masuk Islam, ungkapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Selesai sudah. Resmi menjadi komunitas muslim. Tidak sholat Ustaz. Kafir kata Rasul. Kafirnya bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat bukan hak kita. Sholat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dia harus diperlakukan sebagai masyarakat muslim. Itu namanya baiat teologis. Kita sudah kok. Setiap sholat kita sudah ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa hanya karena tidak berbaiat kepada pemimpinnya? Kok kita dianggap orang kafir? Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Sahabat kita zaman Rasul ada yang namanya Itban bin Malik. Orangnya buta. Tidak bisa datang ke masjid berjamaah bersama kita. Apalagi kalau sudah hujan. Maka minta tolong Rasul yang datang ke rumahnya. Alhamdulillah didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah datang tanya, di mana saya ngimami Anda? Ditunjukkan bilik tempat sholat ada tembikar kotor. Orang buta nggak tahu kalau kotor. Rasul minta air dicuci dulu karena syarat tempat harus suci. Di situ Rasul mengimami. Itban pinter. Gimana caranya Rasul tidak pulang-pulang? Dibuatkan makanan. Fahabastu. Aku pingin Rasul agak lama di sini. Dibuatkan makanan. Ya sudah ditunggu. Masyarakat Ansor dengar, kumpul di rumah Itban. Ya Allah, mudah-mudahan masakannya cukup. Pas kumpul-kumpul, ada yang tanya, mana dusun ini? Kok nggak muncul, kok nggak kelihatan batang hidungnya? Yang lain bilang, nggak mungkin dia datang. Dia itu suka memerangi Allah dan Rasul. Dia itu munafik. Kedengaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalian bilang gitu? Bukankah dia sudah ikrar
La ilaha illallah. Bisa kita bayangkan. Orang yang menurut kesaksian masyarakat tidak pernah sholat, tidak pernah, tidak boleh kita menganggap dia orang kafir. Kalimat dari ancaman Rasul, jangan coba-coba mengkafirkan saudara kamu. Sebab kekafiran akan kembali kepada dirimu sendiri. Na'udzubillahi min. Alhamdulillah dengan paparan seperti ini. Sudah mulai mereka paham. Iya. Kenapa saya harus pisah dengan saudara saya? Gara-gara nggak baiat sama saya. Ya, supaya dibedakan. Ada baiat teologis, ada baiat sesama makhluk, dikenal dengan baiat sosiologis. Dicontohkan, baiat itu janji setia. Kalau sosiologis, tergantung kasusnya. Dulu masyarakat Madinah ingin Rasul biar hijrah ke Madinah. Hanya Rasul yang diyakini bisa menyelesaikan Madinah. Madinah itu sukunya bertengkar terus. Juru pendamai tidak ada yang lain kecuali Rasul. Secara politis pingin biar Rasul hijrah ke kota Madinah. Bagaimana untuk meyakinkan? Yuk teman-teman, para tokoh, kita berangkat ke Mekah. Kita janji setia berbaiat kepada Rasul. Kalau mau beliau hijrah, kita siap membela mereka. Namanya Baiatul Aqobah. Sehingga teman-teman Madinah ini dikenal dengan kaum Ansor. Kaum penolong. Dulu sebelum kita tersentuh Islam, hobi kita ini adalah minum khamr. Setelah tersentuh Islam, datang kepada Rasul, bayak ya Rasul. Allah nasrabul khamr. Mulai detik ini, saya janji setia di hadapan panjenengan ya Rasul, tidak lagi minum minuman khamr. Allah. Yang punya kasus makan riba, mulai detik ini, saya janji setia di hadapan panjenengan, tidak lagi melakukan riba. Masya Allah. Kalau Rasul masih hidup, pasti kita akan datang bayatu kaya Rasul ala korupsi. Mulai detik ini saya janji setia tidak korupsi lagi. Mungkin begitu. Jadi sifatnya adalah kasuistik dari arus bawah ke arus atas. Bisa juga dari arus atas ke arus bawah. Kalau misalnya Rasul membutuhkan. Kita sekarang ada di Hudaybiyah. Tujuan kita ke Mekah bukan untuk perang. Tujuan kita ingin menunaikan ibadah haji. Kita dihadang di sini. Disuruh menunggu pemimpin kita. Memimpin mereka untuk mengadakan perjanjian. Dikenal dengan Sulhu Hudaybiyah. Kok yang namanya pemimpin Abu Sufyan mereka enggak hadir-hadir? Mana Utsman? Siap ya Rasul. Jemput Abu Sufyan itu. Siap ya Rasul. Utsman berangkat sendirian. Lama kok enggak pulang-pulang. Ada firasat. Jangan-jangan ini kutuk marani sunduk. Teman-teman, ada yang ingin janji setia membela Utsman? Siap. Maka kita mengadakan yang namanya baiat, dikenal dengan baiatur ridwan. Intinya siap mati membela Utsman. Datang Utsman. Alhamdulillah. Gimana? Siap ya Rasul. Mana Abu Sufyan? OTW ya Rasul. Oh ya sudah. Itu ceritanya baiat. Sosiologis, bukan teologi. Itu gambaran baiat. Bukan sampai datang dikasih tag, wocon baiat. Itu namanya pelantikan, bro. Bukan baiat. Saya harus taat. Didoktrin. Alhamdulillah dengan paparan seperti ini menjadi mengerti masyarakat. Tidak lagi mengkafirkan oleh sudah mulai mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Dulu belas tidak mau karena kita dianggap kafir semua.
Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita jelaskan tentang hadis Rasulullah, biar kita menjadi umat yang betul-betul disegani oleh masyarakat. Rabbana hablana wa azwatina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wan ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.